Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Bumbu Rindu. Beberapa hari yang lalu, aku staycation bareng teman-teman. Nah, pas lagi masak, tiba-tiba muncul ide cemerlang dari Mama Bento. Gimana kalau kita buat vlog masak-memasak? Aduh, ala-ala vlogger gitu. Tapi seru juga kali ya kalau misalnya di Dapur Bumbu Rindu aku bakal share beberapa menu spesial yang aku coba bikin. Apalagi menu kali ini cocok banget untuk teman-teman yang lagi diet seperti temen aku tuh. Apaan sih? Nah, ini dia. Yang akan kita buat adalah brokoli goreng. Rasanya mirip banget seperti nasi goreng, tapi nasinya kita nasinya kita ganti pakai brokoli. Oke, yuk langsung kita masuk dapur. Oke teman-teman, saat ini aku udah ada di dapur dan aku mau share mengenai menu-menu bahan-bahan untuk ngebuat nasi goreng brokoli tanpa nasi. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Menu yang aku buat ini untuk 3 orang ya, jadi nanti disesuaikan aja kalau memang mau buat untuk diri sendiri. Nah, yang pertama, siapkan wortel diiris-iris. Nah, kalau misalnya untuk 3 orang aku pakai 1 wortel yang ukuran sedang. Kemudian setelah itu bahan utamanya adalah brokoli. Nah, teman-teman harusnya brokoli ini kita blender. Tapi kalau misalnya nggak ada blender bisa dicop juga seperti aku. Cuman ya agak-agak capek juga sih ya. Nah, kemudian bahan selanjutnya untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang putih yang aku cincang. Terus setengah bawang bombay. Jadi itu aja sih bumbu utamanya. Terus aku pakai 2 butir telur. Kalau misalnya diet bisa juga dihilangin kuning telurnya, tergantung berapa kalori yang kalian butuhkan. Lalu ada ayam ungkep. Nah, ini bebas ya, kalian bisa pakai ayam atau bisa pakai telur rebus, terserah, ini tergantung dari selera masing-masing. Nah, terus selain yang itu ada bumbu-bumbu lain nih. Bumbu-bumbu lain yang aku wajib ada itu adalah yang pertama minyak wijen. Nah, jadi aku pakai minyak wijen yang mereknya ini ya. Nah, itu harganya juga nggak terlalu mahal sih. Nah, terus aku pakai ABC extra pedas karena aku suka pedas. Nah, kalian bisa juga pakai saus tomat. Lalu aku lagi suka banget sama saus tiram di Deli Sauce. Nah, lagi suka banget sama ini. Dan pakai sedikit lada, pakai sedikit lada. Lalu kalian bisa pakai kaldu jamur atau bisa juga pakai Royco atau apapun penyedap. Tanpa penyedap sih sebenarnya oke. Nah, pakai sedikit garam. Bagusnya sih kalian pakai garam Himalaya, tapi kalau misalnya nggak ada ya udahlah, garam ini juga oke. Nah, untuk minyak sendiri aku lagi suka pakai canola oil dari punyanya Tropicana Slim. Nah, jadi itu harus disiapkan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dapur untuk proses membuat nasi gorengnya. Nah, yang pertama aku lebih memilih untuk membuat toppingnya. Ini topping ya, anggap aja topping. Jadi menggoreng ayamnya terlebih dahulu. Setelah ini baru kita membuat nasi gorengnya. Kita masukkan ke dalam minyak panas dan kita goreng sampai ayamnya sedikit kecoklatan. Nah, ini kan ayamnya udah kelihatan kecoklatan, artinya ayamnya udah mateng. Teman-teman bisa angkat supaya nggak terlalu gosong ya. Nah, aku letak di tisu karena kebetulan di tempat ini, di apartemen ini nggak ada saringan. Jadi nggak apa-apa lah ya, biar minyaknya meresap terlebih dahulu. Seperti yang aku bilang tadi, kalian bebas ya, bisa pakai timun atau yang nggak suka ayam bisa ganti pakai telur juga. Ini dia ayamnya.
Selanjutnya, teman-teman panaskan canola oil. Kalau misalnya sudah panas, tumis bawang putih terlebih dahulu. Nah, kenapa aku suka menumis bawang putih terlebih dahulu? Karena ini rasanya akan enak. Cobain deh tips dari aku. Jadi biarin bawang putihnya sedikit layu atau berwarna keemasan, kemudian baunya juga enak. Barulah kita akan masukkan bawang yang lain seperti bawang bombay maupun bawang merah. Nah, teman-teman kalau di sini suka cabai juga bisa ya. Teman-teman iris cabenya kemudian dimasukin. Nah, kali ini aku lebih memilih untuk memakai lada karena temen aku nggak bisa makan cabai, padahal cabai itu enak kan ya. Nah, kalau udah bumbunya layu, kita masukkan terlebih dahulu wortel. Ini sesuai dengan teman-teman suka teksturnya gimana ya. Kalau misalnya suka yang agak krenyes-krenyes, wortel yang mentah aja kan enak kan. Jadi hanya ditumis sedikit lalu masukkan yang lain. Kalau aku lebih suka yang sedikit layu. Nah, ini aduk terus. Kalau misalnya udah layu, kalian bisa tambahkan penyedap rasa atau kaldu jamur biar rasanya gurih. Lalu tumis sampai teman-teman ngerasa bahwa oke, ini cukup mengenai teksturnya, tingkat kematangannya. Lalu teman-teman bisa masukkan brokoli yang tadi sudah dicacah ataupun di blender. Nah, sebenarnya kalau aku lebih memilih sih di blender ya, karena nanti teksturnya akan menjadi bagus banget dan juga prosesnya lebih cepat. Kalau sudah sedikit layu, kita masukkan 2 butir telur yang tadi sudah dikocok. Seperti yang aku bilang, kalian bisa hilangkan kuning telurnya. Aduk terus dan jangan lupa masukkan kembali bumbu-bumbunya seperti lada, bisa pakai lada hitam. Kemudian masukkan penyedap. Yang nggak suka pakai penyedap juga nggak masalah ya, jadi bisa sesuai selera. Taburin sedikit garam karena nanti ada rasa asin juga dari sausnya, dari saus tiram. Nah, ini aku kasih minyak wijen. Lalu, nah ini andalan aku nih, jadi suka banget pakai saus tiram Delisa. Dan setelah ini ditambahkan juga saus sambal. Yang gak suka pedas boleh diganti pakai saus tomat. Atau kalian juga bisa pakai tomat dicop, dimasukkan ke dalam brokoli goreng atau nasi goreng brokoli tanpa nasi. Dan inilah hasilnya, nasi goreng brokoli tanpa nasi. Walaupun dari segi plating dan penampilan masih jauh dari sempurna, tapi ini adalah karya pertama yang lumayan lah ya. Oke, teman-teman, don't forget to subscribe dan juga follow Indah Bali dan juga Bumbu Rindu. Thank you buat yang udah nonton. See you on the next video and bye-bye.